wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa. Kiai Hasim datang panjenenganipun Hati Jazuli lagi mau tamu suci. Kiai Hasim boten ngreken. Lah kok tamu sing boten direken mung ngeten. Ana minal habaib. Kok kowe gak ngurmati aku? Langsung Kiai Hasim buka oleh dawuh ngeten, asyaraf minal adab, baman laisa lahu adab wa adab alaihi santap. Minggir. Anjing itu nurut, Pak. Dikasih belum. Dia seperti dikasih emas. Disuruh ngelompat, disuruh menari. Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Apakah betul di Asia Tenggara ini ada banyak keturunan Rasulullah yang bahkan katanya lebih banyak daripada di Arab? Wallahu a'lam. Kalau diyakini bahwa Syekh Jubatul Kubra itu adalah keturunan Rasulullah, maka dari keluarga besar Syekh Jubatul Kubra sendiri sudah banyak sekali. Bahkan bisa lebih banyak daripada kelompok yang selama ini memang dikenal sebagai keturunan Rasulullah. Kenapa? Karena keluarga Syekh Jubatul Kubra itu datang ke Nusantara abad 14. Abad 14. 1300-an pertama, artinya sudah sekitar 7 abad yang lalu. Pertama, yang kedua, beliau saja istrinya 4 semuanya anak raja. Istri beliau 4 dan semuanya anak raja. Artinya apa? Artinya beliau sendiri punya banyak anak yang statusnya pangeran kalau laki-laki. Yang namanya pangeran nggak mungkin juga pangeran istrinya 1. Artinya cucu beliau pasti punya banyak istrinya juga dan banyak anaknya terus. Termasuk yang di Indonesia yang sunan-sunan yang kemudian sebagian menjadi raja. Sudah pasti raja-raja di Nusantara ini yang dari keturunan beliau banyak keturunannya. Saya bilang tadi kalau pangeran kan pasti pertama menikah lebih awal. Beda dengan kita kan kadang-kadang 30 belum kawin, 35 baru kawin karena memang masih bersusah payah. Tapi kalau udah pangeran mungkin 18 sudah kawin. Mungkin di umur 30 istrinya sudah 4. Berarti berapa anaknya? Artinya keluarga Syekh Jubatul Kubra dengan status mereka yang rata-rata bangsawan, raja dan pangeran-pangeran, sudah pasti mereka akan memiliki anak keturunan lebih banyak daripada orang lain. Sehingga pada generasi yang kesekian, mungkin keluarga besar beliau kemudian menjadi yang terbanyak di sebuah daerah. Contoh di Madura misalnya, di Madura. Mungkin 400 tahun lalu, Madura, orang-orang yang punya darah ke Wali Songo tidak banyak. Mungkin hanya 1% misalnya, 300 tahun, 400 tahun yang lalu. Tapi ketika mereka kemudian membaur dengan orang Madura, menikah dengan orang Madura, baik menikah dengan keluarga raja, sehingga dia menjadi bangsawan, ataupun kemudian mereka menjadi kiai. Di Madura kan sampai sekarang, bangsawan dan kiai itu istrinya banyak. Sampai sekarang, bangsawan dan raja dan kiai Madura itu istrinya banyak rata-rata. Sehingga pada generasi yang kesekian, bisa jadi kemudian terbalik. Bahwa penduduk Madura yang punya darah Jubatul Kubra lebih banyak daripada yang nggak punya darah Jubatul Kubra. Dengan cara asimilasi tadi. Apalagi madhab kita selama ini yang dianut oleh para kiai adalah bahwa keturunan itu tidak harus garis laki-laki. Artinya keturunan Jubatul Kubra artinya ya mau laki mau perempuan sama saja. Sehingga otomatis dari garis perempuan pun tetap membawa darah Syekh Jubatul Kubra. Sehingga saya bilang tadi, sekarang ini sangat mungkin bahwa di Madura, orang Madura lebih banyak yang punya darah Jubatul Kubra daripada yang tidak punya darah Jubatul Kubra. Dengan cara asimilasi tadi, dengan pernikahan tadi. Sehingga kalau melihat ini saja, sangat mungkin dikatakan bahwa di Asia Tenggara ini banyak sekali orang-orang yang masih keturunan Nabi
namun tidak terekspos atau tidak dikenal karena memang sejak awal budaya mereka adalah mempribumi, tidak menonjolkan diri, tidak memperkenalkan diri kepada orang bahwa mereka dari garis siapa, dari teras siapa. Wallahu a'lam bishawab.